Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Mari Membaca bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim siapa? Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita kembali membacakan buku anak Islam yang berjudul Kisah-kisah Fantastis dalam Al-Quran karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Iya, kita bacakan dulu ya. Nggih. Kita akan membacakan kisah mimpi Nabi Yusuf. Kisah mimpi Nabi Yusuf. Nih, baca. Nih, Nabi Yusuf adalah putra ketujuh Nabi Yakub. Tunjuk, Pak. Nih. Saudara-saudara Nabi Yusuf ada 12. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Namun, Nabi Yusuf memiliki wajah yang paling tampan dan tubuh yang lebih menarik daripada saudara-saudaranya. Terlebih lagi, Nabi Yakub memperlakukan Yusuf berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Beda. Yusuf dibedakan perlakuannya. Apa? Lanjut. Lanjut. Ini. Lucu kah? Lanjut. Tentu saja saudara-saudara Yusuf menjadi iri dan dengki padanya. Mereka mencari cara agar melenyapkan Nabi Yusuf. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan bersujud padanya. "Ayah, aku bermimpi aneh," kata Yusuf sambil menghampiri ayahnya. "Aku melihat seolah-olah 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku." "Wahai anakku, mimpimu bukan mimpi yang biasa. Ini yang ini. Ayah merasa bahwa Allah akan memberikan kemuliaan, ilmu, dan kenikmatan hidup yang mewah kepadamu." Baca lagi. Lanjut. Tuh nah, ini. "Mimpimu merupakan berita gembira." Tunjuk, Pak. Tunjuk. "Merupakan berita gembira dari Allah bahwa hari depanmu akan cerah." Ini. Nah, yang ini. Ujar Nabi Yakub. Yusuf tersenyum mendengarnya. "Mudah-mudahan hal itu benar, ayah," ujar Yusuf. Lanjut. Tiba-tiba wajah Nabi Yakub berubah. Ia terlihat agak sedih. "Namun engkau harus berhati-hati. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan mencelakaimu karena mereka selalu iri kepadamu dan saudaramu Bunyamin," pesan Nabi Yakub. "Baiklah ayah," sahut Yusuf. Keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin. Ngantuk ini. Ngantuk ah? Iya. Oke. Ambil ini, Abi ceritakan biar Rapasa tidur. Ya. Ya. Keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin pada ayahnya
agar diperbolehkan pergi bermain ke hutan bersama Yusuf. Nabi Yakub ragu, ia khawatir mereka akan mencelakakan Yusuf. Nabi Yakub mencari alasan agar Yusuf tidak pergi. Kalau pergi ke hutan, aku khawatir ada serigala yang akan memburu kalian, kata Yakub memberi alasan. Tenang ayah, kami akan selalu menjaga Yusuf. Tak ada serigala yang dapat mendekatinya, ujar saudara Yusuf. Setelah mereka berjanji akan menjaga Yusuf, Nabi Yakub pun mengizinkan mereka pergi ke hutan. Berangkatlah Yusuf berekreasi ke hutan bersama saudara-saudaranya. Hanya satu saudara Yusuf yang tidak ikut ke hutan, yaitu Benjamin. Ketika sampai di suatu tempat, mereka pun beristirahat. Tiba-tiba salah seorang saudara Yusuf menanggalkan pakaian Yusuf dengan paksa. Mereka pun bersama-sama mengangkat Yusuf dan melemparkannya ke dalam sebuah sumur. Nih Pak, Nabi Yusufnya nih. Nih, Nabi Yusufnya dilempar ke sumur. Nih gambarnya. Yusuf berteriak-teriak memanggil saudara-saudaranya, namun saudara-saudaranya tidak peduli. Mereka malah tertawa senang. Cita-cita mereka untuk menyingkirkan Yusuf sudah tercapai. Mereka pun melumuri baju Yusuf dengan darah kambing dan segera pulang. Sesampainya di rumah, mereka bercerita kepada ayahnya bahwa mereka diserang serigala. Mereka pun memperlihatkan baju Yusuf yang berlumuran darah kambing tadi. Betapa sedihnya Nabi Yakub mengetahui anak kesayangannya dimakan serigala. Ia sangat sedih dan terus menangis sampai kedua matanya buta. Sementara itu, sepeninggal saudara-saudaranya, Yusuf termenung di dalam sumur. Tiba-tiba ada sekelompok kafilah yang beristirahat di dekat sumur itu. Ketika akan mengambil air, salah seorang anggota kafilah mendapati Yusuf di dalam sumur. Mereka pun menolongnya dan membawa Yusuf pergi bersama mereka. Mereka sepakat untuk menjual Yusuf ke Mesir. Sesampainya di Mesir, para kafilah itu segera melelang Yusuf di sebuah pasar. Mereka menjual Yusuf dengan harga murah karena takut ada orang yang menanyakan asal-usul Yusuf. Yusuf pun dibeli oleh seorang pejabat Mesir bernama Fatifar. Ia sangat menyayangi Yusuf dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Yusuf pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan cerdas. Hingga suatu ketika, karena terjadi kesalahpahaman, Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara, Yusuf berkawan dengan dua orang pelayan istana. Suatu hari keduanya datang kepada Yusuf dan meminta Yusuf menakwilkan mimpi mereka. Seorang pelayan bermimpi memeras dan meminum anggur, sedangkan seorang lagi bermimpi mengangkat roti di kepalanya, dan roti itu dimakan oleh burung dan dibawa pergi. Yusuf pun tersenyum. Ia dapat menakwilkan mimpi itu. Pelayan yang bermimpi memeras anggur diramalkan akan dipekerjakan kembali di istana. Sementara itu, pelayan yang bermimpi mengangkat roti di kepalanya diramalkan akan dihukum mati dan kepalanya akan dimakan burung-burung. Yusuf berpesan kepada pelayan yang akan bekerja kembali di istana agar menyebut nama Yusuf di hadapan raja dan menceritakan kisahnya kepada raja. Namun ketika pelayan itu keluar dari penjara, ia lupa akan pesan Yusuf. Yusuf pun tetap tinggal di dalam penjara beberapa waktu lamanya. Suatu hari raja bermimpi aneh.
Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dan 7 ekor sapi betina yang kurus. Raja juga melihat 7 butir gandum yang hijau dengan 7 butir gandum yang kering di dalam mimpinya. Semua pembesar kerajaan dipanggil untuk menakwilkan mimpi raja. Namun, mereka tidak dapat menakwilkan. Bahkan, sebagian mereka menganggap itu hanya mimpi kosong dan meminta raja agar melupakan mimpi itu. Tiba-tiba, pelayan raja yang menjadi teman Yusuf di penjara teringat pada Yusuf. Ia memberanikan diri menemui raja. "Wahai paduka raja, hamba mempunyai seorang teman di penjara yang pandai menakwilkan mimpi. Ia seorang yang cerdas, ramah, dan baik budi pekertinya. Dia pernah menakwilkan mimpi hamba dan takwilnya menjadi kenyataan. Jika tuanku berkenan, hamba akan mengunjunginya di penjara dan menanyakan takwil mimpi tuan," kata pelayan itu. Raja termenung. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, temui dia dan tanyakan takwil mimpiku itu," titah raja. Pelayan itu pun pergi menemui Yusuf di penjara. Ia menceritakan mimpi raja kepada Yusuf. Yusuf menakwilkan mimpi itu. Menurutnya, negara akan menghadapi masa makmur dan subur selama 7 tahun. Setelah itu akan tiba masa kemarau 7 tahun pula. Setelah lewat masa-masa itu, akan datang tahun basah, di mana hujan akan turun lebat dan menyuburkan tanaman. Jika takwil mimpi ini menjadi kenyataan, engkau harus menyimpan hasil panen selama masa subur untuk persiapan di masa kering. Hal itu agar rakyat terhindar dari bencana kelaparan dan kekeringan, saran Nabi Yusuf. Raja sangat puas dengan takwil mimpi Yusuf. Takwil itu dianggapnya masuk akal. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi pejabat negara. Ketika musim paceklik tiba, ada sekelompok orang menghadap kepada Yusuf. Mereka meminta jatah gandum untuk ditukar dengan barang-barang berharga mereka. Ternyata mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu menjatuhkannya ke sumur. Yusuf menerima mereka dan meminta mereka membawa saudaranya Benyamin ke hadapannya. Mereka tidak mengetahui bahwa pejabat negara yang mereka temui adalah Yusuf. Yusuf juga meminta agar membawa ayah mereka kepadanya. Ketika Yakub datang menghadap Yusuf, mereka baru sadar bahwa pejabat itu adalah saudara mereka Yusuf. Mereka pun bersujud dan meminta maaf kepada Yusuf atas perlakuan mereka dahulu. Yusuf pun memaafkan mereka. "Ayah, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Allah berkenan mengangkat derajatku. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana," ujar Yusuf kepada ayahnya. "Benar anakku, mimpimu telah menjadi kenyataan. Semoga kita selalu ada dalam keberkahannya," ujar Yakub sambil tersenyum. Ia sangat bahagia akhirnya bisa bertemu dengan anak yang sangat dicintainya. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 4 sampai dengan ayat 100. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan kisah mimpi Nabi Yusuf. Nggak ke record tadi, udah selesai dibaca, cuma nggak ke record. Nah, jadi ini di record ulang dan keadaan Rafasya sudah tertidur. Tadi sambil dibacakan dia tertidur. Ya, itu saja konten Mari Bercerita. Semoga bermanfaat. Semoga dapat kita ceritakan ke teman-teman kita yang lain, dapat kita ceritakan ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita. Terima kasih yang sudah menonton dan juga mendengarkan sampai selesai. Saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad undur diri.
Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.